Eco Jeans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Amalia. Nama saya Hilda Nurul Adila. Syakila Rizky Abi Samarada. Nama saya Naida Asia dari Nama saya Alfian Alamsyah Tarmizi kelompok Eco Jeans. Di zaman sekarang, industri fashion semakin berkembang dengan berbagai macam ide dan teknik. Pesatnya pertumbuhan industri fashion di era digital ini memicu eksploitasi sumber daya alam yang sangat berlebihan, sehingga menyebabkan kerusakan pada lingkungan. Terlebih lagi jika banyaknya limbah tekstil yang dibuang. Mengutip data dari Nareswari, Kompas.com 2022, disebutkan bahwa jumlah konsumen yang peduli terhadap produk yang ramah lingkungan di Indonesia telah meningkat hingga mencapai angka 112% pada tahun 2020. Hal ini menjadi suatu kabar baik karena setidaknya ada upaya untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Dengan adanya fenomena ini, kami sebagai tim penyusun menjadikan suatu peluang ini menciptakan produk yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan limbah tekstil berbahan dasar jeans. Kita membuat tas dari limbah kain celana jeans. Limbah ini merupakan kain sisa dari celana jeans yang sudah tidak terpakai, seperti jeans sobek, terlalu kecil, atau sudah usang. Bahan jeans ini dikenal kuat, tahan lama, dan memiliki tekstur yang unik, sehingga sangat cocok untuk dijadikan bahan dasar tas yang stylish dan fungsional. Alasan utama kita memilih limbah kain jeans adalah untuk mengurangi dampak lingkungan yang disebabkan oleh industri fashion. Karena setiap tahun jutaan ton limbah tekstil termasuk jeans dibuang ke tempat pembuangan akhir yang membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terurai. Dengan mendaur ulang kain jeans ini menjadi tas, kita tidak hanya mengurangi jumlah limbah tekstil, tetapi juga mengurangi kebutuhan produksi kain baru. Produksi dan pengurangan produk jeans di Indonesia terbilang cukup banyak. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh GT Nexus, Indonesia menyumbang konsumsi celana jeans sebesar 31% di dunia. Sekitar 40 ton denim setiap tahunnya tidak dimanfaatkan secara optimal untuk limbah kain. Pada tahun 2011, limbah tekstil menempati urutan keempat tertinggi penyumbang persentase total sampah sebesar 6,36% berat dan 5,1% berat volume. Dengan jumlah sampah harian di Bandung saja mencapai sekitar 1.000 ton per hari, menunjukkan peningkatan 3-5% per tahun. Selain itu, menurut data yang ada pada Badan Pusat Statistik pada tahun 2014 dan 2018, dalam memenuhi kebutuhan impor kain denim mengalami peningkatan dari 3.794,18 sampai 4.099,24. Limbah jeans juga ditemukan di beberapa daerah. Hal ini dibuktikan dengan penelitian oleh Permata dan Siagian pada tahun 2018. Banyak tempat industri pembuatan produk jeans di daerah Tamim, Bandung yang menghasilkan banyak limbah denim sesuai data observasi yang telah dilakukan seperti di Teddy's Collection dan warung jeans yang menghasilkan limbah 20 hingga 30 kilo per hari. Proses pembuatan tas dimulai dengan mengumpulkan limbah kain jeans dari berbagai sumber seperti rumah tangga, toko pakaian bekas, atau pabrik garmen. Setelah itu, kain tersebut dicuci, dipotong sesuai dengan pola tas yang sudah dibuat, dan kemudian dijahit menjadi tas yang siap pakai. Setiap tas akan memiliki desain yang unik karena variasi warna dan tekstur dari kain jeans itu sendiri yang berbeda-beda. Dengan desain yang unik dan kualitas bahan yang baik, tas ini tidak hanya menjadi produk ramah lingkungan, tetapi juga memiliki nilai estetika yang menarik bagi konsumen. Adapun tujuan dari memanfaatkan limbah celana jeans yang dijadikan tas. Yang pertama, kita bisa mengurangi sampah khususnya limbah tekstil dari pakaian bekas dengan mengubah jeans lama menjadi barang baru yang berguna dan bisa dijual dengan harga yang tinggi. Yang kedua, kita menciptakan tas yang unik dan inovatif sesuai dengan kebutuhan orang zaman sekarang. Selain mempertahankan nilai estetika, tapi juga dapat digunakan dalam berbagai keperluan atau multifungsi. Yang ketiga, kita ingin mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hidup yang lebih ramah lingkungan dengan menggunakan produk yang terbuat dari bahan daur ulang.
Eco Jeans adalah tas ramah lingkungan yang dibuat dari jeans bekas yang berkualitas tinggi. Setelah melalui beberapa tahap seperti pembersihan hingga penjahitan ulang, tas yang kami produksi juga memiliki desain yang unik dan vintage meskipun dengan konsep daur ulang. Tas yang kami produksi juga sudah kami uji coba terhadap kekokohannya, dan tas yang kami produksi sudah dijamin kokoh dan tidak gampang rusak karena bahan yang kami gunakan adalah jeans bekas yang berkualitas tinggi. Jadi buat kamu yang masih aware dan peduli terhadap lingkungan, tas Eco Jeans cocok banget buat kalian karena Eco Jeans juga mendukung sekali pengurangan limbah tekstil dan jejak karbo, dan produksi kami minim sekali pencemaran lingkungan. Jadi Eco Jeans adalah pilihan tepat buat kamu yang ingin tampil dengan gaya unik ataupun vintage. Apa sih keunggulan Eco Jeans? Keunggulan Eco Jeans itu memiliki dua mode atau bahasa gaulnya mah 2-in-1. Jadi kalau misalkan kamu udah bosan nih pakai sling bag, kamu bisa lepas talinya, dan tas yang udah gak ada talinya itu bisa kamu jadiin pouch apapun itu, multifungsi seperti pouch makeup ataupun yang lainnya, supaya barang-barang tersebut tidak mudah hilang ataupun berceceran. Eco Jeans juga memiliki beberapa ukuran, dari ukuran besar hingga ukuran kecil, jadi kamu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang kamu butuhkan. Nah, berikut ini adalah gambaran atau desain kasar dari produk kami. Dari desain yang terlampir, terbukti bahwa Eco Jeans tidak hanya fokus pada daur ulang, akan tetapi mendorong pada inovasi dan kreativitas dalam desain mode. Pernak-pernik yang lucu, eye-catching, dan unik pastinya akan menarik perhatian konsumen. Meskipun Eco Jeans berasal dari limbah jeans, akan tetapi Eco Jeans menggunakan bahan-bahan yang premium loh. Eco Jeans sangat mendukung kegiatan ramah lingkungan, sehingga bisnis kami ini mendorong ekonomi sirkular, memperpanjang siklus material dengan mengurangi jumlah limbah tekstil. Nah, lalu dengan mendaur ulang limbah jeans, apakah produk tas dengan desain 2-in-1 dari Eco Jeans ini yang katanya ramah lingkungan ini apakah akan ramah di kantong juga? Tentu dengan segala pertimbangan dari bahan baku yang digunakan, desain yang diciptakan, waktu untuk meriset dan memproduksi tas sehingga terjadilah produk Eco Jeans ini, tentu saja dengan harga yang kami tawarkan kepada konsumen akan sebanding dengan kualitas produk yang kami janjikan. Nah, berikut ini terlampir analisis keuangan Eco Jeans berdasarkan modal yang disediakan oleh PKM dan dana dari pendamping. Nah, produk seperti apa sih yang akan dihasilkan dari modal 11.900.000 ini? Dari 100% modal yang kami dapatkan, 75% dialokasikan ke produksi, 5% administrasi, dan 20% untuk mendapatkan laba. Tentu saja modal 75% ini kami alokasikan dengan apik. Dari bahan baku premium yang digunakan, tenaga kerja langsung yang dikerahkan, semua itu sepadan dengan harga yang ditawarkan oleh Eco Jeans. Jadi Eco Jeans gak terlalu mahal ya. Pada bab 3 ini yaitu model pelaksanaan, di mana dalam teknik membuat produk yang pertama dilakukan adalah pengumpulan celana jeans bekas yang didapat dari donasi, pasar loak, ataupun penjualan online. Lalu kita memilih bahan jeans yang kondisinya masih bagus, lalu membuat desain tas dan pouch dengan mempertimbangkan ukuran, bentuk, dan fungsinya. Lalu desain ini dibuat dengan menunjukkan kesan unik dari setiap bahan jeans bekas yang memiliki bahan dan tekstur yang berbeda-beda, menggunakan kantong dari celana jeansnya atau label. Lalu kemudian memotong celana jeans sesuai dengan pola yang sudah dibuat. Potongan bahannya ini sudah termasuk untuk badan tas, tali, dan untuk aksen tambahannya. Selanjutnya yaitu menjahit potongan-potongan kain sesuai dengan desain yang telah dibuat dengan menggunakan mesin jahit dan benang khusus untuk kain denim, supaya tas dan pouch ini kuat dan tahan beban. Lalu proses yang terakhir yaitu menambahkan aksesoris seperti resleting, kancing, dan tali pengikatnya. Aksesoris yang digunakan bisa didaur ulang dari bagian celana jeansnya atau membeli baru sesuai dengan kebutuhannya. Lalu untuk packaging produk kami ini, kami menggunakan kemasan yang ramah lingkungan tentunya, seperti tas kertas yang daur ulang atau kotak kardus, ataupun menggunakan sisa dari kain jeans yang lalu dibikin semacam paper bag kayak gitu. Lalu karena kami menghindari penggunaan plastik sekali pakai, jadi pada kemasannya kami beri label yang memberikan informasi tentang produk dan misi daur ulang kami ini, lalu menempelkan logo pada packaging dan produknya. Jadi untuk pemasaran produk kami ini memanfaatkan platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, atau marketplace lainnya untuk menjual produk kami secara online. Selain itu, kami juga memasarkan produk kami ini menggunakan media sosial seperti Instagram dan Facebook.
untuk memasarkan produk agar lebih banyak yang mengenal, lalu menunjukkan proses pembuatannya, menceritakan kisah di balik produk kami, misalnya dari mana asal celana jeans yang didaur ulang ini, dan mengedukasi konsumen tentang pentingnya daur ulang agar menarik para konsumen meskipun secara online. Baik untuk penjualan offline-nya, kami melakukan pemasaran produk kami yaitu dengan mengikuti bazar atau pameran yang fokus pada produk ramah lingkungan ataupun industri kreatif. Lalu menjalin kerjasama dengan toko lokal atau konsep store yang mendukung produk berkelanjutan. Baik, selanjutnya terdapat tahapan, yaitu tahap yang pertama ada perencanaan dan persiapan, di mana di dalam perencanaan dan persiapan ini terdapat aktivitas yaitu penelitian pasar untuk menentukan target konsumen dan tren desain, desain logo dan branding, dan juga pengumpulan celana jeans bekas dan alat serta material penunjang. Lalu ada alat dan bahannya nih. Yang pertama itu ada kertas gambar atau desain, lalu komputer untuk desain digital, dan juga celana jeans bekas dan alat tulis. Lalu tahap kedua ada prototyping dan pengembangan produk, di mana dalamnya terdapat aktivitas yaitu membuat pola dasar tas dan pouch, membuat beberapa contoh produk, dan juga evaluasi serta penyempurnaan desain berdasarkan umpan balik. Dan juga ada alat bahannya yaitu mesin jahit, gunting kain, benang kuat, aksesoris seperti resleting, dan kancing. Lalu pada tahap ketiga yaitu ada produksi massal, di mana aktivitasnya itu terdapat produksi tas dan pouch dalam jumlah besar berdasarkan desain yang telah disempurnakan, dan juga quality control untuk memastikan setiap produk layak jual. Lalu alat bahannya itu ada mesin jahit, bahan denim, dan aksesoris tambahan. Lalu tahap keempat yaitu ada pengemasan dan penyimpanan, di mana di dalamnya terdapat aktivitas yaitu pengemasan produk dengan kemasan ramah lingkungan, penyimpanan produk siap jual di tempat yang aman dan terorganisir. Lalu alat dan bahannya ini terdapat kemasan kertas atau karton dan label produk. Lalu pada tahap kelima yaitu pemasaran dan penjualan, di mana dalamnya itu terdapat aktivitas peluncuran produk melalui platform online dan offline, pengelolaan media sosial untuk promosi produk, dan pengiriman produk ke konsumen. Lalu alat dan bahannya ini terdapat kamera untuk fotografi produk, komputer ataupun HP untuk mengelola media sosial dan toko online. Dan tahap keenam ini terdapat evaluasi dan pengembangan bisnis, di mana aktivitasnya itu terdapat mengumpulkan umpan balik dari konsumen, mengevaluasi penjualan dan strategi pemasaran, lalu pengembangan produk yang baru berdasarkan tren pasar. Dan alat yang bahan yang digunakan adalah alat survei, spreadsheet, dan untuk menganalisis data penjualan. Sekian pemaparan mengenai bisnis kami Eco Jeans. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.